Oke, kembali di lab yang berikutnya. Kali ini di lab 35 kita akan membahas tentang standar access list di topologi 1. Jadi access list ini hampir sama konsepnya seperti firewall, yaitu untuk memfilter paket data yang dikirim. Access list ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang standar dan extended, dan cara penerapannya terbagi menjadi dua, yaitu dengan number dan name. Di standar access list di lab 35 ini kita akan menggunakan yang penerapan dari number atau menggunakan angka. Ini adalah device yang kita butuhkan. Kita membutuhkan satu buah router, satu buah switch, satu buah server, dan dua buah PC. Ya, kita susun topologinya. Lalu kita hubungkan masing-masing perangkat. Ya, di akses list ini sebetulnya konsepnya hampir sama seperti firewall yang berfungsi untuk memfilter atau menyaring paket data mana yang diizinkan atau yang tidak diizinkan. Dan sini kita beli terlebih dahulu networknya untuk setiap jalur. Di sini untuk dari router ke server kita menggunakan ini, dan dari router ke switch kita pakai IP ini dengan /24. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya. Di sini simulasi untuk di lab 35 kita buat terlebih dahulu simulasinya. Jadi simulasi di lab 35 ini adalah PC 0, tidak bisa ping ke server dan router. Di PC 1 bisa melakukan ping ke server. Ya, jadi simulasinya ini. PC 0 tidak bisa melakukan ping ke server, dan PC 1 bisa melakukan ping ke server. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya. Kita pasang IP address di routernya. Kita masuk ke configure terminal. Saya ganti terlebih dahulu nama hostname dari routernya dengan nama saya sendiri. Lalu kita masuk ke konfigurasi IP address. Yaitu kita pertama-tama masuk ke interface FA0/0, yaitu port yang mengarah ke server. Kita pasang IP address-nya di sini 11.11.11.2 dengan prefixnya 255.255.255.0. Netmasknya 255.255.255.0 yang merupakan prefix dari /24. Lalu jangan lupa di no shutdown agar interface menyala. Lalu kita kembali konfigurasi IP address di interface FA1/0 yang mengarah ke switch. Kita pasang IP address-nya 192.168.12.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Lalu jangan lupa di no shutdown. Ya, setelah kita berkonfigurasi IP address, kita cek terlebih dahulu. Ya, kita ceknya di sini saja, di show run. Dan di sini sudah terpasang IP address-nya di interface FA0/0 dan FA1/0. Lalu kita konfigurasi juga IP address di setiap PC-nya.
Sini kita pasang IP address di PC 0. Lalu jangan lupa menambahkan gateway-nya. Lalu kita pasang juga IP address di PC 1 beserta gateway-nya. Lalu kita konfigurasi pula di sini IP dari servernya. Beserta gateway-nya. Ketika kita ubah di sini prefix netmax-nya jadi netmax di /24. Lalu selanjutnya kita mulai konfigurasi IP address. Maksudnya kita akan mulai konfigurasi standar access list-nya. Sebelumnya kita akan save dulu di sini hasil konfigurasi IP address-nya, di copy running config flash.2 ya dengan namanya IP config. Nah, di sini sudah tersimpan di memory flash si router dari hasil konfigurasi IP address yang telah kita pasang sebelumnya. Lalu kita mulai melakukan simulasi. Simulasinya di PC 0 tidak bisa melakukan ping ke server, dan PC 1 bisa melakukan ping ke server. Dan kita mulai konfigurasi. Kita masuk ke terminal di sini. Karena kita menggunakan kabel konsol, jadi kita bisa meremote-nya lewat PC langsung. Dan kita masuk ke access list 1 di sini digunakan sebagai inisialisasi saja. Lalu permit host, kita akan mempermit atau permit ini diartikan sebagai perizinan. Jadi kita mengizinkan host dengan IP address 192.168.12.3 yang merupakan IP address dari PC 0. Kita izinkan untuk ping. Kita izinkan agar bisa ping ke server. Lalu kita masuk ke interface FA0/0 yang mengarah ke server. Kita aktifkan di sini IP access group 1 sesuai dengan access listnya. Lalu role-nya adalah out. Out ini berarti port yang meninggalkan router. Di sini port FA0/0 adalah akan menuju ke si server, yang artinya akan meninggalkan router. Nah, di sini sudah aktif dari access listnya. Coba kita tes ping di sini. PC 0 tidak bisa melakukan ping ke server. Nah, di sini sudah terlihat jelas ketika kita kita ping IP server di PC 0, maka akan terjadi destination host unreachable. Jadi destinasi atau tujuan dari ping ini yang tujuannya ke server itu unreachable atau diputus. Jadinya tidak bisa ping ke server. Karena tadi di PC 0 tidak dipermit. Nah, bagaimana dengan PC 1? PC 1 tadi sudah kita permit IP address-nya. Nah, di sini ketika si PC 1 ping ke server, maka terdapat balasan yaitu reply. Nah, di sini menandakan bahwa si PC 1 bisa melakukan ping ke server karena tadi telah kita aktifkan atau telah kita permit access list dengan IP host 192.168.12.3. Kita permit agar bisa ping ke server. Nah, sekian dari lab ke-35 ini mengenai standar access list
dengan penerapan number atau penerapan inisialisasinya angka di topologi 1.